Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, perawat kicau Nusantara. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menentukan jumlah ekstra puding, ya. Dalam hal ini jangkrik. Saya dapat pertanyaan itu, ya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat pertanyaan itu, gimana sih caranya menentukan jumlah EF harian? Kok bisa 55, kok bisa 77, kok bisa sekian itu kan? Gimana sih caranya gitu? Oke teman-teman, kalau versi saya sebenarnya pemberian ekstra puding itu, ingat ya, ini ekstra puding ya. Ekstra puding itu adalah makanan tambahan. Jadi bukan makanan utama. Ingat, makanan tambahan, kecuali dalam tahap pengkondisian. Dia memang perlu asupan atau gizi yang memang maksimal. Harus maksimal, jadi full. Itu beda ceritanya. Sebentar. Oke, kita lanjut minum teh dulu. Yang belum sarapan silahkan sarapan. Ya, juga mengucapkan tetap semangat buat teman-teman yang dalam masa-masa perjuangan, ya. Masa-masa selama berjuang buat teman-teman yang masih konsisten merawat burung-burung yang dalam posisi bermasalah. Oke, kita balik lagi. Gimana sih caranya menentukan, ya, jumlah ekstra puding di burung, ya, atau dalam hal ini jangkrik? Kalau saya sih caranya gini teman-teman. Kita lihat, ini bukan menyamakan tapi ini referensi. Artinya ada kala si burung ini nafsu makannya tinggi, ada kala si burung ini nafsu makannya biasa aja, ada kala burung ini nafsu makannya rendah. Jadi setiap harinya itu dia akan naik turun kok. Nih ya, burung yang ini kalau saya itu pemberian ekstra puding itu tidak pakai angka seperti itu, nggak 55, 33, 77 dan seterusnya, itu nggak pakai. Saya cukup begini aja teman. Ini saya kasih nih satu, saya tungguin aja. Dan saya kalau ngasih jangkrik itu nggak istilahnya memberikan cara-cara khusus lah. Misalnya kepalanya saya potong, kakinya saya potong, saya apain, atau perutnya aja, atau isi perutnya aja, atau otaknya aja, nggak. Yang penting si jangkrik ini ketika dikasih dia nggak lari aja. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Artinya ketika jumlah pemberian EF itu dikatakanlah lebih dari standar atau lebih banyak, standar kita itu kan paling 7, 10. Kalau di atas itu berarti burung ini dalam posisi apa teman-teman? Ya, dalam posisi dia sedang membutuhkan nutrisi lebih. Keempat. 1, 2, 3, ini yang ketiga. Empat. Yang keempat. Saat dimakan sudah mulai lambat. 5.
5 ya teman-teman ya. Nah, udah mulai dibuang nih. Sudah mulai dibuang, ya kan? Yang kelima itu sudah buat mainan, nggak langsung ditelan. Nah, dibuang lagi. Lihat jam, nyantai jam 5, kita kasih, kita tambah lagi. Yang keenam, apakah dia langsung telan? Aduh, besarnya nggak sama ya, ini nggak relevan nih kalau besarnya nggak sama. Kadang kalau kecil besar dia suka gitu. Oke, ini yang keenam, 6 jam. Nah, yang keenam itu sudah ogah-ogahan, berarti pagi ini dia 5. Dan itu nggak bisa jadi angka yang saklek teman-teman. Jadi kalau pemberian jangkrik itu, kalau versi saya sebaiknya diberikan saja, didorong saja satu sampai mana. Kadang-kadang dia cuma butuh 3 ya kasih 3, dia butuh 4 ya kasih 4. Karena saya ulangi lagi, itu ekstra puding atau makanan tambahan. Kalau bahasanya di kita itu 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya itu ya ditambah dengan protein. Nah, itu sampai sini mungkin teman-teman bisa paham lah ya. Artinya untuk pemberian ekstra puding itu nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu sedikit. Artinya kita ngikutin burung aja ya, posisinya kita ngikutin burung aja. Untuk sementara ngikutin burung. Kenapa saya bilang untuk sementara? Karena kadang-kadang ada burung itu akan selalu minta dikondisikan, selalu ada pengkondisian setiap harinya, seperti itu. Ini cuma makan 5, yang keenam sudah nggak dimakan, ya kan? Nanti sore bisa jadi dia nggak sebanyak ini atau lebih, gitu loh. Cuman kalau saya pemberiannya itu hanya 1 kali aja kalau untuk murai, gitu kan. Kenapa hanya 1 kali? Ya saya memberikan ruang untuk burung itu untuk mencerna apa-apa yang dia makan pagi ini, gitu. Karena dia udah dibantu sama pur dan segala, dan pur ini juga kandungannya udah cukup tinggi lah secara protein, secara kalsium, artinya secara nutrisi sudah mencukupi. Kenapa mencukupi? Karena yang bikin pur ini sebelum mereka membuat pur ini mereka sudah riset, artinya sudah bagaimana supaya produk yang mereka buat ini sudah mengcover semua kebutuhan di kicau, di burung kicau. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti hari ini saya akan juga nambahin lah kabarnya biasa kayak burung-burung murai yang model gimana yang nggak bisa yang nggak bisa diumbar dan segala macam, itu pelan-pelan kita bagi. Dan kalau burung ini yang saya tambahin lagi ya, tadi udah saya akhiri tapi saya tambah lagi. Ketika kita kasih jangkrik tetap dia makan tapi dengan durasi nggak cepat, itu berarti ya nggak masuk di hitungan yang tadi. Oke ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.